Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Kamsinah MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Saya Ismail Mubarak, dari Pendidikan Bahasa Inggris kelas A Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Al-Audid Makassar. Kali ini saya akan menjelaskan materi Sejarah Peradaban Islam sebagai tugas final mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Materi pertama yang akan saya presentasikan adalah Peradaban Islam pada masa Bani Abbasiyah. Yang pertama adalah Revolusi Abbasiyah, gerakan sekitar lahirnya Daulah Abbasiyah. Sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah tentu tidak terlepas dari sejarah kemunduran dinasti Umayyah. Sejarah kemunduran dinasti Umayyah berawal dari menurunnya akhlak para pemimpin dinasti Bani Umayyah. 4 pengganti khalifah setelah Muawiyah dan Abdul Malik kecuali Marwan yang menjadi khalifah terakhir terbukti tidak cakap atau bisa dikatakan tidak bermoral. Revolusi Abbasiyah mengacu kepada penggulingan kekhalifahan Umayyah 661 sampai 750 Masehi, yang kedua dari 4 kekhalifahan utama dalam sejarah Islam awal, oleh kekhalifahan yang ketiga, kekhalifahan Abbasiyah 750 sampai 1258 Masehi. Revolusi pada dasarnya menandai berakhirnya kekaisaran Arab dan awal dari sebuah negara multietnik yang lebih inklusif di Timur Tengah. Dikenang sebagai salah satu revolusi yang paling terorganisasi dengan baik selama periodenya dalam sejarah. Revolusi ini mengubah fokus dunia muslim ke timur. Baik, selanjutnya perkembangan politik. Pada zaman dinasti Bani Abbasiyah, pola pemerintahan yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Sistem politik yang dijalankan oleh Daulah Bani Abbasiyah satu antara lain. Yang pertama, para khalifat tetap dari keturunan Arab, sedang para menteri, panglima, gubernur, dan para pegawai lainnya dipilih dari keturunan Persia dan Mawali. Yang kedua, kota Baghdad digunakan sebagai ibu kota negara yang menjadi pusat kegiatan politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Yang ketiga, ilmu pengetahuan dipandang sebagai suatu yang sangat penting dan mulia. Yang keempat, kebebasan berpikir sebagai hak asasi manusia diakui sepenuhnya. Dan yang terakhir, para menteri turunan Persia diberi kekuasaan penuh untuk menjalankan tugasnya dalam pemerintahan. Baik, selanjutnya perkembangan sains. Pada masa ini, umat Islam menjadi pusat peradaban dunia karena perhatiannya yang sangat besar terhadap keilmuan. Perkembangan sains yang begitu pesat pada zaman dinasti Abbasiyah tidak lain karena para pemimpin sangat mencintai ilmu, sehingga pemerintah selalu mendukung berbagai gagasan yang muncul dari tokoh-tokoh Islam pada waktu itu. Perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan sejarah telah mencatat bahwa di masa kekuasaan dinasti Abbasiyah, umat Islam mencapai puncak kemajuan di bidang kebudayaan dan peradaban Islam. Salah satunya adalah lembaga pendidikan atau madrasah. Madrasah muncul pada masa dinasti Abbasiyah sebagai kelanjutan dari pengajaran dan pendidikan yang telah berlangsung di masjid-masjid dan tempat lainnya. Selain minat masyarakat yang semakin meningkat untuk mempelajari ilmu pengetahuan, juga semakin berkembangnya berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan, dan untuk mengajarkannya diperlukan guru yang lebih banyak, sarana dan prasarana yang lebih lengkap, serta pengaturan administrasi yang lebih teratur, sehingga melahirkan lembaga formal yaitu madrasah. Selanjutnya, masa kekuasaan dinasti Buai. Dinasti Buaihi dibangun oleh 3 putra Abu Syuja Buaihi, seorang pencari ikan dari Dailam, Iran Utara.
Pada periode ketiga dinasti Abbasiyah 945 sampai 1055 Masehi, kekhalifahan dinasti Abbasiyah di bawah kekuasaan dinasti Buwayhi. Sejarah berdirinya dinasti ini bermula saat dinasti Abbasiyah mulai mengalami kemunduran. Sejarah dinasti yang pemimpinnya beraliran Syiah ini dimulai dari 3 putra Abu Syuja Buwayh, seorang keturunan penguasa Sasanid dari suku Dailami. Ketiga putranya tersebut adalah Ali, Hasan, dan Ahmad. Selanjutnya masa kekuasaan dinasti Saljuk. Saljuk adalah sebuah dinasti Islam yang pernah menguasai Asia Tengah dan Timur Tengah dari abad ke-11 hingga abad ke-14. Mereka mendirikan kekaisaran Islam yang dikenali sebagai Kekaisaran Seljuk Agung. Kekaisaran ini terbentang dari Anatolia hingga rantau Punjab di Asia Selatan. Kekaisaran ini juga adalah sasaran utama tentara salib pertama. Dinasti ini didirikan oleh suku Oghuz Turki yang berasal dari Asia Tengah. Baik, selanjutnya dinasti Fatimiyah, sebuah model negara Ismailiyah. Dinasti Fatimiyah adalah sebuah kerajaan yang berideologi Syiah, lebih tepatnya Syiah Ismailiyah. Syiah Ismailiyah adalah sekte Syiah yang meyakini bahwa Ismail bin Ja'far adalah imam ketujuh. Adapun mayoritas Syiah, Syiah Isna Asyiriyah, meyakini bahwa Musa bin Ja'far lah imam ketujuh setelah Ja'far As-Sadiq. Perbedaan dalam permasalahan pokok ini kemudian berkembang ke berbagai prinsip ajaran yang lain yang semakin membedakan ajaran Syiah Ismailiyah dengan Syiah arus utama, Syiah Isna Asyiriyah. Sehingga ajaran ini menjadi sekte tersendiri. Selanjutnya dinasti Mamluk, sumbangannya terhadap dunia Islam. Pemerintahan dinasti Mamluk memberikan sumbangan yang besar terhadap dunia Islam dan berperan besar dalam sejarah umat Islam karena berhasil mengalahkan pasukan Mongol beberapa kali dan mengkikis habis pendudukan tentara salib di timur. Dan dengan kemenangan-kemenangan tersebut, reputasi atau kemuliaan Islam dapat ditegakkan. Dinasti ini juga membawa warna baru dalam sejarah politik Islam. Pemerintahan dinasti ini bersifat oligarki militer, utamanya pada masa pemerintahan Mamluk Bahri. Sistem oligarki ini banyak mendatangkan kemajuan di Mesir. Kemajuan-kemajuan yang dicapai terdapat dalam bidang politik, bidang pemerintahan, bidang ekonomi, dan bidang ilmu pengetahuan. Baik, materi selanjutnya adalah peradaban Islam di Spanyol. Yang pertama, dinamika politik. Spanyol sebelum Islam datang dikuasai oleh penguasa Visigot atau lazim juga disebut Gotik. Alaric adalah penguasa pertama. Penguasa ini telah memaklumkan diri sebagai penguasa yang independen dari pengaruh Konstantinopel. Dinamika politik umat Islam di Spanyol setidaknya ditandai dengan 3 fase. Pertama, penaklukan Spanyol di bawah komando Torik bin Ziyad. Kedua, konsolidasi kekuasaan Islam di Spanyol menjadi dinasti Umayyah yang berawal dari Abdurrahman I. Dan yang ketiga, persaingan dan perebutan kekuasaan antara kerajaan kecil sampai runtuhnya kekuasaan umat Islam di Spanyol. Yang kedua adalah dinamika intelektual. Secara konseptual historis, yang paling dikenal sebagai senjata pertama dalam ekspansi Islam adalah ajaran yang membebaskan. Akan tetapi, di sisi yang lain, pedang juga menjadi bagian yang mengantarkan Islam lebih diperhitungkan. Didikannya ajaran minimize pedang sebagai landasan sudah terjadi pada masa Islam awal, yaitu pada masa Rasulullah Muhammad SAW. Bukti konkret yang bisa kita angkat ke permukaan adalah kenyataan adanya hijrah dan kedamaian Madinah.
Hijrah merupakan upaya kemanusiaan dengan motif penyelamatan Muslim dari siksa kaum Quraisy, walaupun posisi ini bisa ditafsir sebagai strategi politik untuk kemudian menyusun kekuatan dan melakukan perlawanan. Hal ini juga menunjukkan bahwa hijrah adalah refleksi ketakutan dan kesadaran diri akan lemahnya kekuatan hingga melarikan diri ke Madinah. Beberapa kontribusi intelektual Muslim Spanyol berjalan secara kolektif dan koordinatif dalam mewujudkan peradaban Islam Spanyol yang tendensius pada peradaban intelektual, baik dalam bidang filsafat, tasawuf, sains, bahasa dan sastra, bidang kimia dan astronomi, bidang kedokteran, sejarah, kesenian, dan musik maupun kemegahan bangunan fisiknya. Materi selanjutnya adalah Perang Salib. Perang Salib adalah serangkaian perang agama selama hampir 2 abad sebagai reaksi Kristen Eropa terhadap Islam di Asia. Perang ini terjadi karena kota-kota dan tempat suci kaum Kristen diduduki Islam seperti di Suriah, Asia Kecil, Spanyol, dan Sisilia, terutama kota suci Baitul Maqdis, Yerusalem. Nama Perang Salib diambil karena militer pasukan salib menggunakan salib dalam peperangannya. Periodisasi Perang Salib terbagi kepada 3 periodisasi, yaitu yang pertama, periode 1, yaitu periode penaklukan yang berlangsung dari tahun 1095 sampai 1144 Masehi. Periode kedua, yaitu periode reaksi umat Islam dari tahun 1144 sampai 1192 yang mencapai puncaknya dengan kemenangan Salahuddin Al-Ayyubi yang gilang gemilang. Dan periode ketiga, yaitu periode kehancuran Perang Salib dari tahun 1192 sampai 1291 Masehi. Akibat dari Perang Salib terhadap dunia Islam. Nah, secara garis besar, dapat disimpulkan bahwa Perang Salib dimenangkan oleh umat Islam. Akan tetapi, dampak negatif yang ditimbulkan oleh Perang Salib sangat banyak, termasuk dalam segi perekonomian. Karena Perang Salib terjadi di daerah kekuasaan Islam, meskipun umat Kristen juga tidak kalah merugi. Meskipun pihak Kristen Eropa menderita kekalahan dalam Perang Salib, namun mereka telah mendapatkan hikmah yang tidak ternilai harganya, karena mereka dapat berkenalan dengan kebudayaan dan peradaban Islam yang sudah sedemikian majunya. Bahkan kebudayaan dan peradaban yang mereka peroleh dari Timur Islam menyebabkan lahirnya Renaissance di Barat. Selain ekonomi, beberapa dampak negatif dan kerugian dunia Islam akibat Perang Salib adalah dalam bidang politik, militer, perindustrian, pertanian, perniagaan, ilmu pengetahuan, dan kesehatan. Materi selanjutnya adalah peradaban Islam pada masa 3 kerajaan besar. Yang pertama, dinasti Utsmaniyah di Turki. Kerajaan Turki Utsmani, kerajaan yang telah muncul pada periode yang biasanya disebut periode Mongol. Negara bagian dipimpin oleh Utsman, pendiri dinasti di akhir abad ke-13. Kemajuan dan perkembangan ekspansi kerajaan Turki Utsmani yang demikian luas dan berlangsung secara cepat itu diikuti pula oleh kemajuan-kemajuan lain dalam bidang-bidang kehidupan yang lain, yaitu bidang kemiliteran dan pemerintahan, bidang ilmu pengetahuan dan budaya, serta bidang keagamaan. Dinasti yang kedua adalah dinasti Syafawi di Persia. Sebelum menjadi sebuah kerajaan besar, pada awalnya kerajaan Syafawi hanya merupakan gerakan atau aliran tarekat yang didirikan oleh Safi al-Din Ishaq al-Ardabili tahun 1252 sampai 1354 Masehi. Di Ardabil
Azerbaijan. Tarekat ini dinamakan Safawi yang diambil dari nama pendirinya. Sama halnya dengan kerajaan-kerajaan lainnya dalam sejarah perjalanan Safawi, telah dicapai kemajuan-kemajuan dalam berbagai bidang, antara lain dalam bidang politik, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan, serta militer. Pada masa awal, kerajaan Safawi berbentuk suatu pemerintahan teokraktik. Pejabat tinggi negara dipegang oleh wakil syah, baik dalam urusan politik maupun keagamaan. Kerajaan yang terakhir yaitu dinasti Mughal di India. Asal-usul berdirinya kerajaan Mughal di India melalui proses yang demikian panjang. Latar belakang sejarahnya dapat dilihat setelah rapuhnya Kesultanan Delhi 1192 sampai 1525 Masehi. Tepatnya pada periode Khalji dan Tughlaq, kemudian dilanjutkan oleh keluarga Sayyid tahun 1414 sampai 1451 Masehi, serta keluarga Lodi tahun 1451 sampai 1512 Masehi. Pada masa pemerintahan Akbar 1556 sampai 1605 Masehi, kerajaan Mughal pada mulanya mengalami kemerosotan. Akbar lalu membentuk landasan institusional, juga landasan geografis bagi kekuatan imperiumnya. Corak pemerintahan Mughal yang dijalankan Akbar adalah sebuah elit militer politik yang pada umumnya terdiri dari pembesar-pembesar Afgan, Irak, dan Turki, dan Muslim asli India. Kebijakan Akbar tersebut membuat kerajaan Mughal eksis dan mampu memperluas wilayahnya di Hindustan dan Punjab. Baik, materi selanjutnya adalah kerajaan-kerajaan Islam di Asia Tenggara, Malaka, dan Nusantara. Sebagaimana Islam telah menyebar dari Timur Tengah menuju Asia Tengah dan dari Afghanistan menuju India, maka Islam menyebar dari berbagai wilayah di India dan Arabia ke semenanjung Malaya dan ke kepulauan Indonesia. Islam dikenalkan ke wilayah Asia Tenggara dan berkembang dalam bentuk berbeda jika dibandingkan dengan bentuknya yang berkembang di Timur Tengah dan anak benua India. Sementara pada beberapa daerah Islam disebarkan melalui penaklukan Arab dan Turki, tetapi di Asia Tenggara, Islam disebarluaskan melalui kegiatan kaum pedagang dan sufi. Masuknya Islam di Nusantara mayoritas dibawa oleh para pedagang Muslim dari Arab, India, Cina, dan Persia. Kedatangan mereka secara damai dan penuh dengan ramah tamah menjadikan rakyat Nusantara pada masa itu tertarik pada orang-orang Muslim, terlebih agama yang mereka anut. Begitu banyak pula para penguasa maupun raja-raja yang tertarik dengan budi akhlak mereka sehingga pernikahan dengan putri raja pun terjadi. Hal inilah yang menjadi faktor utama berdirinya kerajaan atau kesultanan di Indonesia dan berjaya hingga zaman imperialisme barat berkuasa. Munculnya berbagai kerajaan-kerajaan bercorak Islam yang tersebar di Nusantara menjadi pertanda awal terjadinya perubahan sistem pemerintahan dan budaya di Indonesia. Keterlibatan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia juga turut berperan dalam tersebarnya agama Islam hingga ke seluruh penjuru tanah air. Adapun kerajaan-kerajaan Islam di Asia Tenggara, Malaka, dan Nusantara, yang pertama, kerajaan Islam di Sumatera yang terdiri dari Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Pangaroyong, dan Kerajaan Malaka. Terus ada kerajaan Islam di Aceh, kerajaan Islam di Jawa yang terdiri dari Kerajaan Demak, Kerajaan Banten, Kerajaan Mataram Islam, Kerajaan Pajang, Kerajaan Cirebon. Terus selanjutnya ada kerajaan Islam di Kalimantan yang terdiri dari Kerajaan Kutai Kartanegara,
kerajaan Banjar, dan selanjutnya kerajaan di Sulawesi, kerajaan Makassar, terus kerajaan Islam di Maluku, ada kerajaan Ternate dan kerajaan Tidore, dan kerajaan Islam di Papua, serta kerajaan Islam di Nusa Tenggara. Baik, materi selanjutnya adalah reformisme Islam. Reformisme Islam adalah merubah pemahaman agama umat Islam yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah. Istilah lain dari reformisme Islam adalah upaya-upaya untuk menyesuaikan paham keagamaan Islam dengan pengembangan baru yang ditimbulkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Nah, ada 3 periode reformasi Islam. Yang pertama adalah Ahmad Sirhindi, tahun 1565 sampai 1624 Masehi. Syekh Ahmad Sirhindi hidup pada zaman kejayaan kerajaan Islam Mongol, yaitu Sultan Akbar Agung. Pada zamannya lah keemasan kekuasaan Islam Mogul di India. Akbar berasal dari seorang komandan militer ahli strategi yang sangat sukses. Dia melakukan reformasi sosiokultural di kawasan kekuasaannya. Namun langkah-langkahnya sangat kontroversial, maka usaha reformasinya gagal, bahkan menimbulkan kontroversi di bidang reformasi keagamaan dengan pluralisme keagamaan yang menimbulkan ketidakharmonisan antara agama atau saling curiga. Selanjutnya adalah Syah Wali Allah, tahun 1703 sampai 1763. Qutbuddin Ahmad bin Abdurrahim yang lebih dikenal sebagai Syekh Waliullah adalah Qut al-Din, anak dari seorang ulama yang disegani dan sangat berwibawa dalam masyarakat. Karena beliau sangat menguasai dalam bidang keagamaan, maka diberi gelar Waliullah. Nama yang diberikan oleh orang tuanya adalah Abdurrahman. Pendidikan sejak kecil pada madrasah yang langsung diasuh oleh ayahnya sendiri, dan setelah selesai beliau membaktikan dirinya pada madrasah itu. Beliau sangat menguasai ilmu tafsir dan fikih. Selanjutnya adalah gerakan Wahabi di Arabia, abad ke-18. Wahabiyah adalah suatu gerakan revolusi akidah murni yang sama sekali jauh dari unsur politik yang digerakkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab di tanah Najd dengan bantuan keluarga Amis Saud, pendiri kerajaan Arab Saudi yang sekarang. Sejak revolusi Wahabi 1143 Hijriah. Sampai saat ini, nama Wahabi ialah semata-mata untuk memperbaiki akidah umat Islam yang telah kotor oleh berbagai bid'ah, kufarat atau takhayul. Untuk memurnikan kembali akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah menurut mazhab Salafiyah seperti yang dikembangkan oleh Imam Ahmad bin Hambal tahun 1609 sampai 241 Hijriah dan Ibnu Taimiyah 661 sampai 728 Hijriah. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka digerakkanlah suatu revolusi yang kemudian dikenal Revolusi Wahabi tahun 1143 sampai 1205 Hijriah. Materi selanjutnya adalah dampak kemajuan Barat atas dunia Islam dan respon Islam terhadap peradaban Barat modern. Yang pertama, dampak kemajuan Barat atas dunia Islam. Pada waktu itu, bangsa Eropa menghadapi sebuah kekuatan yang dipandang mereka masih kuat. Kekuatan itu adalah kerajaan Turki Utsmani. Sebagaimana kita ketahui bahwa kerajaan Turki menjadi negara adikuasa dalam beberapa ratus tahun lamanya. Sistem perdagangan mereka menguasai jalur perdagangan yang menghubungkan timur dan barat.
Beberapa penemuan yang menjadikan bangsa-bangsa Eropa melampaui umat Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, bangsa-bangsa Barat berhasil menciptakan mesin uap. Yang kedua, bangsa-bangsa Barat mampu menciptakan teknologi perkapalan. Dan yang ketiga, teknologi senjata militer. Selanjutnya, respon Islam terhadap peradaban Barat modern. Apapun motif, model, dan pihak yang terlibat konflik, realitas dunia yang penuh konflik menimbulkan bencana kemanusiaan yang dahsyat, di mana negara-negara berkembang termasuk Muslim adalah korbannya. Sudah saatnya kaum Muslim di negara-negara berkembang bersikap kritis untuk melawan wacana global yang diproduksi Barat, termasuk wacana globalisasi yang selama ini diterima sebagai sesuatu yang niscaya harus dikritis, karena tersembunyi sebuah ideologi yakni non-liberalisme, yang dampaknya terhadap pembunuhan ekonomi rakyat sangat luar biasa. Demikianlah tadi penjelasan materi sejarah peradaban Islam dari saya. Semoga kita dapat menambah wawasan baru dari penjelasan tadi dan semoga dapat memberikan manfaat bagi teman-teman, terutama diri saya sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.